Hak pasien atas rekam medis Sabtu 7 Maret 2026, saya Ardianto Panggeso. Hampir setiap perselisihan atau sengketa kesehatan biasanya rekam medis ini dimintai oleh pasien, keluarganya atau kuasa hukumnya, ya. Ingin hak untuk melihat rekam medis, bahkan ada yang ingin fotokopi atau setidaknya foto, gitu ya. Nah, kalau teman-teman Vaskes merespon dengan memberikan apa yang mereka minta, hati-hati, jangan-jangan kita gali lubang ya bagi kita sendiri. Nah, mari kita lihat apa kata Omnibus Law di dalam mengakomodir hak pasien atas rekam medis ini. Hak yang akan kita bicarakan di sini adalah hak hukum, ya, bukan hak moral. Ya. Hak secara hukum atau legal right, yaitu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, ditetapkan oleh peraturan hukum. Jadi kalau dikatakan hak hukum, mestinya hak tersebut tertulis di dalam peraturan hukum. Dan mengapa bicara hak ini penting? Kalau kita lihat hukum dari kacamata pengadilan, hakim dalam menjatuhkan sanksi terkait sengketa gitu pelanggaran hukum itu hak dan kewajiban pasti akan menjadi sorotan, ya. Profesor Peter Mahmud Parsuki mengatakan bahwa hak dan hukum itu ibarat dua sisi keping mata uang, begitu dekat. Ketika kita mendengar kata hak, ada hukum di situ. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan juga termasuk vaskes di dalamnya misalnya, ya, dengan pasien atau hubungan hukum dalam seluruh aspek kehidupan itu akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban. Ingat, bicara hukum melihat dari kacamata pengadilan. Di pengadilan itu sangat memperhatikan bagaimana implementasi hak dan kewajiban ini, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa hak hukum itu timbul setelah adanya hubungan hukum, ya. Pertanyaannya, kapan timbulnya hubungan hukum itu? Lebih sempit lagi, di dalam praktek pelayanan kesehatan kita hari-hari. Kapan hubungan hukum itu timbul antara nakes dan pasien? Kenapa kita perlu tahu kapan hubungan hukum itu timbul? Karena begitu ada hubungan hukum, timbullah hak dan kewajiban. Implementasi hak dan kewajiban dapat berakibat sanksi hukum. Ya, jadi kita mesti tahu kapan terbitnya hubungan hukum antara nakes atau vaskes dengan pasiennya. Hubungan hukum secara garis besar dibagi dua. Hubungan hukum yang sifatnya publik, ya, dengan instrumen hukum publik, yaitu peraturan perundang-undangan, ya, mulai dari undang-undang, PP, Perpres, Permenkes misalnya, ya. Dan juga hubungan hukum yang sifatnya private, ya, tentu menggunakan instrumen hukum biasanya perjanjian gitu ya, atau juga dapat dibangun konstruksi dari kebiasaan. Sengketa itu muncul dari hubungan hukum. Jadi sekali lagi tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan tanpa hubungan. Ya, sengketa hukum mesti dilihat hubungan hukum apa yang terbentuk, publik atau privat. Instrumen mana yang digunakan untuk mengkajinya. Terkait dengan hak hukum pasien, ada tiga konsep dasar atau trilogi hak dasar pasien yang mesti kita perhatikan dan biasanya ini yang sangat fundamental yaitu hak atas informed consent, hak atas rekam medis, dan hak atas rahasia kesehatan. Ya, jadi ketika kita ketemu pasien, ya, baik kita sebagai nakes maupun sebagai vaskes, minimal perhatikan tiga hak dasar ini. Hak atas informed consent, hak atas rekam medis, dan hak atas rahasia kesehatan. Dan ketiga ini saling terkait. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, ya. Pemeriksaan, pengobatan tindakan,
dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan reka medis. Ya. Isi reka medis, ya, kalau diringkas, ada data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, termasuk inform consent, inform refusal. Ya, jadi, ICIR itu bagian dari reka medis, maka mesti diperlakukan seperti reka medis. Saya jadi ingat satu kasus, ada seorang dokter bedah saraf, ya, didatangi, ya, pas istri pasien dengan lawyernya protes ke atas kematian suaminya pasca operasi, ya, bedah kepala. Istrinya sudah sampaikan kalau dia keberatan sejak awal, tapi kenapa dokter tetap melakukan tindakan operasi, ya. Nah, dokter menunjukkan inform consent, ya, bahwa yang tanda tangan itu adalah saudara kandung pasien. Dianggap cukup untuk diambil putusan tindakan operasi. Ya, jadi inform consentnya tidak diberikan. Cuma di foto waktu itu, fotonya ditunjukin. Ya, selesai perkara. Nah, sekarang kita mulai melihat prinsip-prinsip dasar terkait reka medis, khususnya dalam memaknai hak pasien atas reka medis. Ya. Dalam Omnibus Law dikatakan bahwa dokumen dokumen reka medis itu merupakan milik Vaskes. Dokumen, surat tertulis atau tercetak, fisik hard copy, ya, termasuk elektronik tentunya, itu merupakan milik Vaskes. Bicara milik bermakna hak. Bicara hak, maknanya diakui dan dilindungi oleh hukum seperti slide pertama tadi. Saya ulangi, Omnibus Law mengakui, menyatakan bahwa dokumen reka medis itu merupakan milik Vaskes. Milik bermakna hak, hak bermakna hukum. Artinya diakui dan dilindungi oleh hukum. Itu dulu poin pertama. Kalau bicara dokumen, maknanya adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Rekam medis adalah dokumen. Dokumen dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Ingat, melihat hukum dari kacamata pengadilan. Di dalam pengadilan, proses intinya adalah pembuktian atas alat-alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan. Rekam medis adalah alat bukti. Alat bukti dokumen atau alat bukti tulisan atau alat bukti surat. Ya. Termasuk di dalamnya rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Bicara milik, bicara hak. Dokumen dapat bermakna elektronik ataupun non-elektronik. Dokumen rekam medis, baik itu elektronik maupun non-elektronik, itu merupakan hak milik dari Vaskes yang diakui dan dilindungi oleh negara. Nah, ini saran saya sebaiknya Vaskes membuat SOP, lebih tepatnya SOP bukan SPO, karena teknis layanan administratif. Vaskes sebaiknya membuat SOP hak akses rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Supaya jelas bahwa satu sisi secara
milik itu merupakan secara dokumen itu merupakan milik dari Vaskes, ya. Di sisi lain ada hak pasien untuk mengakses informasi rekam medis, ya. Nah, ini kita harus bedakan supaya tidak bersilat lidah. Sebaiknya dibuatkan SOP-nya. Bagaimana pasien mengakses informasi rekam medis yang menjadi haknya. Ya. Kalau sudah ada SOP-nya kan tinggal ditunjukin seperti ini. Ya, jadi semua lini pelayanan jelas framework dari hak akses informasi rekam medis ini. Dalam Omnibus Law disebutkan bahwa pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Dijelaskan lebih lanjut, ya, bahwa akses informasi terhadap dokumen rekam medis, saya ulangi, akses informasi terhadap dokumen rekam medis, koma, antara lain. Kalau dikatakan antara lain dalam suatu peraturan, berarti tidak terbatas pada yang tertulis setelahnya. Nah, maknanya seperti itu. Ya. Bagaimana akses informasi terhadap dokumen rekam medis itu? Antara lain berupa rekam medis dalam arti dokumen. Ya. Boleh tunjukin langsung dokumen rekam medisnya. Ya. Atau perhatikan kata-kata conjunction seperti ini penting untuk kita perhatikan. Berarti tidak harus kan dokumen itu kita tunjukkan. Kecuali begini kalimatnya. Akses informasi terhadap dokumen rekam medis adalah berupa rekam medis. Titik. Nah, selesai. Maka tidak ada tafsir lain selain kalau dia mau akses ya tunjukkan rekam medisnya. Tapi di sini diteruskan kalimatnya. Atau kalau kita tidak tunjukkan rekam medisnya, boleh dengan penjelasan lisan. Boleh dengan penjelasan lisan tanpa menunjukkan rekam medisnya. Saya kasih contoh tadi. Ya, ketika pasien protes, istri pasien protes, kenapa suaminya dioperasi yang mengakibatkan kematian, sementara dia waktu itu tidak setuju. Ya. Waktu itu Wadirian Mednya foto, inform consent dalam dokumen rekam medis, fotonya yang ditunjukin. Tidak tidak keseluruhan rekam medis, tidak juga keseluruhan inform consent ditunjukin. Ya. Nah, selain rekam medis, bisa juga penjelasan lisan oleh tenaga medis. Nah, ini juga conjunctionnya dan garis miring atau. Artinya boleh salah satu, boleh keduanya. Ya. Dan atau tenaga kesehatan atau paskesnya. Bisa jadi bukan namet nakes, bagian humasnya, bagian legalnya bisa. Nah, gitu ya. Nah, kata akses dalam KBBI artinya adalah jalan masuk. Ya, sama seperti misalnya ada orang bertamu ke rumah kita. Terus kita mengajak dia keliling atau masuk ke dalam rumah misalnya. Ya, dia boleh ada akses jalan masuk. Tetapi bukan berarti dia boleh memiliki. Ya, pertanyaannya adalah apakah boleh dokumen rekam medis itu diserahkan ke pasien untuk dia fotokopi atau dia foto-foto? Gak Yang, bisa. yang namanya milik, milik, ya milik, ya terserah. Nah, tetapi kalau kita kasih, ya sepertinya kita akan gali lubang, menurut saya. Ya, jadi semoga bisa lebih jelas bahwa hak pasien atas rekam medis itu bukan memiliki, ya, tetapi mengakses. Dia punya jalan masuk untuk mengetahui informasi yang ada di dalam rekam medis. Bisa ditunjukkan, boleh juga tidak, cuma dijelasin, gitu ya.
Jadi sekali lagi, hak akses informasi tidak identik dengan hak memiliki dokumen. Sebagai ringkasan, sebelum kita masuk dalam diskusi, nanti kita ambil foto dulu ya untuk gambar dokumentasi. Resume ringkasannya adalah dokumen rekam medis merupakan hak milik pasien. Sorry, dokumen rekam medis merupakan hak milik Vaskes, ya, baik elektronik maupun non elektronik. Pasien memiliki hak akses informasi yang ada dalam rekam medis dapat diberikan melalui penjelasan lisan, baik oleh Named atau Nakes atau Vaskes. Saya lebih memilih untuk memberikan penjelasan lisan tanpa harus Anda menunjukkan dokumennya. Ya, yang penting Anda firm dulu dengan dokumen tersebut. Dalam pemahaman legal drafting, kalau menggunakan kata dapat tadi, berarti itu adalah kewenangan diskresi dari subjek hukumnya. Saya boleh menunjukkan, boleh memberikan, atau hanya menjelaskan. Cuma saran saya jangan diberikan. Ya, demikian Bapak Ibu sejawat sekalian, konten hukum kesehatan lain bisa teman-teman akses di channel YouTube saya, Ardianto Panggeso atau Omnibus Law Kesehatan. Saya stop share sambil saya share di kolom chat materinya. Saya silakan teman-teman, Bapak Ibu untuk bisa open kameranya sebentar untuk kita ambil foto bersama. Bila menginginkan materinya, silakan diakses sekarang di Grup dok. kolom chat Zoom ya. Seri 17 ya hari ini ya. Ah, ya itu sudah masuk ya. Saya izin ambil gambarnya Bapak Ibu. Oke. Ya, tetap tersenyum. Ya, silakan dulu. Ya, satu dua. Slide yang berikutnya. Once again. Oke, baik terima kasih. Saya stop record.